Baik, kita akan membahas tentang pembuatan dimensi dengan AutoCAD Mechanical 2017. Walaupun mungkin sedikit berbeda dengan versi AutoCAD yang lain, tetapi tidak menjadi masalah karena yang paling penting adalah kalian bisa membuat dimensi pada objek gambar yang kalian buat. Jadi saya akan menjelaskan beberapa tool-tool yang biasa digunakan di dalam membuat dimensi tersebut. Yang pertama adalah Power Dimension. Jadi Power Dimension ini bisa membuat beberapa tipe dimensi. Bisa dimensi yang horizontal, vertikal, atau yang sudut. Caranya kita klik Power Dimension, kemudian kita klik ini salah satu tergantung pada kebutuhan kita. Misal kita menggunakan yang linear, kita klik linear. Kemudian yang linearnya horizontal atau vertikal, atau yang garis datar atau garis vertikal ke atas. Misal yang horizontal, kita klik horizontal. Nah, kemudian kita pilih objek yang akan kita beri dimensi. Misal di sini 1. Nah, selesai. Kemudian dengan menggunakan Power Dimension ya, kita klik lagi Power Dimension. Tadinya kita membuat linear, sekarang yang angular, kita membuat sudut. Boleh kita klik ini langsung, boleh menulis atau mengetik A pada command bar ini. Kita klik A, ini lihat ini klik A, perhatikan panah saya, kemudian enter. Nah, sekarang kita memberikan sudut. Contoh sudutnya di sini. Ini ke sini. Dah. Ini adalah sudutnya 42 derajat. Itulah cara menggunakan Power Dimension. Nanti untuk tipe-tipe dimensi yang lain bisa dicoba menggunakan Power Dimension ini. Tetapi sebenarnya di sini juga semua sudah ditampilkan. Jadi nanti akan kita bahas lagi satu persatu. Dan tool yang kedua adalah menggunakan multiple dimension. Multiple dimension ini tujuannya untuk menampilkan dimensi pada objek, di mana dimensi itu akan diberikan beberapa pada permukaan tertentu. Misalnya permukaan ini ada beberapa garis yang akan diberikan, garis dimensi 1, 2, 3, dan 4. Caranya adalah klik multiple dimension. Nah, di sini kita pilih misalnya yang chain. Kemudian klik OK. Sekarang kita pilih objeknya. 1, 2, 3, 4. Kemudian enter. Ambil base-nya dari mana? Misal di sini kita ambil. Nah, sekarang kita arahkan mouse ke atas. Ketika kita arahkan mouse ke atas akan ketemu modelnya seperti ini. Kalau kita arahkan ke sini akan ketemunya jadi seperti ini. Ke kiri. Kalau ke kanan seperti ini. Tapi kan kita butuh yang di atas tadi. Sekarang kita arahkan mouse. Nah, sampai titik merah itu menunjukkan adalah yang standarnya. Kita klik di sini. Sekarang kita sudah mendapatkan ada 4 buah dimensi sekaligus 1, 2, 3, 4. Begitulah cara menggunakan multiple dimension. Nanti boleh dicoba. Kemudian menggunakan tool align. Tool align ini adalah untuk membuat dimensi pada garis miring atau yang sejajar dengan garis miring tersebut. Contoh, klik align, kemudian kita ambil misalnya ini. Garis dari sini ke sini. Dah. Itu artinya panjang garis miring ini adalah 77.45. Kemudian tool yang lain adalah kita pakai tool yang horizontal. Nah, kita klik horizontal, kemudian kita misal membuat dimensi yang ini, boleh 1, 2. Boleh di sini. Seandainya ada dimensi yang terlalu jauh, misal seperti ini, mau kita ratakan dengan ini boleh. Caranya kita tinggal geser. Sini. Oke. Ini bisa kita geser ya. Kemudian menggunakan tool vertikal. Vertical dimension. Klik vertical dimension. Semisal kita membuat dimensi ini 1, 2, dapat ini 45,42 mm.
Selanjutnya kita menggunakan rotate dimension. Kita klik rotate dimension. Kemudian misal kita membuat dimensinya ini dari sini ke sini, ke sini. Setelah kita klik tadi rotate dimension, kita klik dulu berapa derajat dia dari sumbu vertikal. Misalnya 50 derajat. Kita klik enter. Kita arahkan ke sini objek 1, objek 2. Nah, sekarang diperoleh ini 14,68. Nah, tetapi hati-hati menggunakan rotate dimension. Jadi rotate dimension ini digunakan apabila kita ingin melihat dimensi dari sudut 50 derajat dari vertikal. Bukan berarti panjangnya yang ini sebenarnya adalah 14,68. Panjang ini dengan ini yang sebenarnya adalah kita menggunakan align. 1, 2 ini. Panjang yang sebenarnya adalah 15,09. Jadi yang 14,68 tadi itu adalah apabila kita melihat dari sudut pandang 50 derajat dari sumbu vertikal. Seperti itu ya. Jadi harus berhati-hati. Penggunaannya harus berhati-hati. Perhatikan ini, panjang yang sebenarnya adalah 15,09. Tetapi karena kita melihat 50 derajat dari vertikal ini, dia panjangnya 14,68. Jadi harus berhati-hati menggunakan rotate dimension. Kemudian menggunakan tool radius. Kita klik radius, misal radius yang mana yang kita buat, misalnya ini. Nah, kita dapatkan dia radiusnya adalah 25. Ini R25. Kemudian tool diameter, kita klik diameter. Oke. Semisal ini kita bikin diameternya, klik ini. Dapat diameternya. Jadi boleh membuat dimensi itu di dalam lingkaran kalau lingkarannya memang besar, tetapi boleh juga di luar lingkarannya. Kalau di luar lingkaran dia modelnya seperti ini nanti. Nah, di sini luar lingkaran. Maaf, saya ulang lagi. Ini. Oke. Ini kalau dia di luar lingkaran, diameter 101,3. Kalau di dalam dia sampai 101. Tergantung pada kebutuhan kita. Atau tergantung pada besar lingkaran yang ada di dalam gambar kita tersebut. Supaya rapi dimensinya. Selanjutnya membuat chamfer. Kalau membuat dimensi chamfer itu caranya seperti ini. Klik tool chamfer. Kemudian klik objek yang akan kita buat dimensinya ini. Kemudian kita klik objek yang di sebelah kiri dan sebelah kanan atau di sisi kiri sisi kanan dari si chamfer ini. Kita klik ini satu, kita klik lagi ini. Nah, dia otomatis muncul. Kita klik enter. Ini artinya C chamfer 20 itu artinya adalah 20 mm tadi ini dipotong ke vertikal dan 20 meter dipotong secara horizontal. Kemudian selain chamfer, brick dimension. Nah, brick dimension ini adalah tujuannya untuk menghapus perpotongan dimensi yang bersinggungan dengan objek gambar. Jadi ini adalah objek gambar kita yang putih, kemudian ada dimensi seperti ini. Maaf, saya ulang lagi di sini contohnya. Ini bikin ini ya, bikin sudut ya. Nah ini. Jadi si dimensi ini berpotongan dengan si objek gambar kita ini. Ini kan tidak bagus. Supaya dia bagus, kita harus membuat brick di sini, potongan. Caranya adalah brick dimension, enter, klik dimensinya, enter, klik lagi objek yang akan diperbaiki, enter. Nah, sekarang si dimensi kita ini sudah terpotong, tidak bersinggungan lagi. Tetapi 75 derajat itu masih tetap dari sini ke sini. Nah, sekarang gambar kita sudah rapi seperti itu. Selanjutnya adalah tadi membuat panjang busur. Misalnya panjang busurnya si ini bisa kita pakai ini. Nah, ini 23,56. Kemudian
Yang lainnya adalah membuat sudut. Tadi ini sudah saya jelaskan cara membuat sudut. Ini sudut tadi ya. Sudut, misalnya sudut yang mana lagi? Misalnya sudut ini. Udah, sudutnya 63 derajat. Itu. Terus kalau misalnya kita mau melakukan edit dimension, ini tinggal diklik di sini. Kemudian kita pilih yang mana yang kita ambil, AM ISO, AutoCAD Mechanical ISO atau ISO 25. Kita pakai AM ISO karena kita pakai AutoCAD Mechanical edit. Kemudian nanti AM ISO ini kita bisa modify. Kita modify di sini seperti yang dipelajari di pertemuan sebelumnya, mengubah line dimension, mengubah simbol atau ujung dari dimensi, kemudian teksnya, kemudian bilang desimalnya, itu bisa kita setting. Saya pikir cukup untuk pertemuan pembuatan dimensi. Nanti kalian bisa coba di komputer masing-masing. Dan pertemuan ini saya tutup. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dan selamat belajar.